Coba Mbak perhatikan, laki-laki ini datang ke toko kue Umi Marwah. Setelah mendapatkan 2 wadah brownies lumer, dia pergi. Namun, selang beberapa menit, dia balik lagi, membawa 1 wadah brownies, lalu memberikan kepada karyawan toko kue Umi Marwah. Dan si wanita itu yang ngasih brownies itu ke Mbak kan? Aku tidak menjawab pertanyaan Sony. Mata ini masih fokus pada rekaman CCTV yang sudah dia copy ke laptopnya. Yang jadi pertanyaan, siapa laki-laki yang ada di rekaman itu? Kamu dapat rekaman ini dari mana, Son? Tanyaku akhirnya. Dari toko pakaian di seberang toko kue Umi Marwah. Aku manggut-manggut. Sekali lagi, aku memperhatikan laki-laki yang berperan sebagai aktor di rekaman itu. Tapi belum ada jawaban mengenai siapa dia. Aku pun belum tahu motifnya apa. Benarkah seperti dugaanku kalau dia juga suruhan mawar? Menurut Mbak, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Wajahnya ditutup masker, menyulitkanku untuk mengenalinya. Bisa juga aku tak pernah kenal dia sebelumnya, ujarku. Masih tetap memutar rekaman itu berkali-kali. Mbak, kenal dia? Bahkan pernah bertemu dengannya? Ku angkat kepala menatap Sony dengan kening yang mengkerut. Dia ngawur. Jelas-jelas aku tidak tahu pria di balik masker dan hoodie hitam yang ia kenakan. Tapi kenapa Sony bilang aku mengenalnya? Jadi kamu sudah tahu orangnya, Son? Kembali aku bertanya. Baru dugaan, tapi sepertinya dugaanku tidak akan melenceng. Siapa? Adik dari Mbak Mawar. Hah? Ujarku kaget. Sony menganggukkan kepala, tanda yakin dengan jawabannya. Tetapi aku bengong karena tidak percaya. Kenapa? Karena adik dari Mawar itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Kukira anak seusia dia hanya tahu main tanpa bisa disuruh melakukan tindakan kejahatan. Nyatanya aku salah. Mungkin Mawar telah menjanjikan sesuatu pada dia hingga anak seusia dia mau menuruti keinginan kakaknya melakukan kejahatan. Gitu banget kagetnya, Mbak. Ya kagetlah. Dia kan masih kecil, masih SMA loh. SMA itu sudah besar, Mbak. Tuh, segede Sanum baru kecil, ujar Sony menunjuk Sanum yang tidur seraya memeluk boneka. Pertanyaannya sekarang, mau kita apakan anak itu? Masukkan ke penjara seperti kakaknya? Otakku berpikir keras untuk menentukan langkah yang akan aku ambil pada anak itu. Jika dimasukkan ke penjara, masa depannya hancur. Jika dibiarkan, takutnya dia akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Mbak, gimana? Tanya Sony lagi. Kamu temui dululah anak itu. Bawa padaku, kita ajak bicara. Aku kok gak tega kalau dia masuk penjara, Son. Kasihan masa depannya. Lagian dia itu disuruh. Yakin, Mbak, kalau nanti dia berulah lagi karena alasan sakit hati, gimana? Mau dimaafin lagi? Aku menatap Sony yang terlihat keberatan dengan apa yang aku putuskan. Kali ini aku memang memaafkan anak itu. Tapi jika terulang lagi, itu beda cerita. Aku hanya tidak ingin merenggut masa depan dia yang masih panjang. Bukannya seseorang bisa berubah dengan berjalannya usia. Mudah-mudahan itu pun bisa terjadi pada adik Mawar. Aku yakin, Son, besok sepulang dia sekolah bawa ke ruko. Kamu tahu kan rumahnya? Tahu dong, masa rumah kakak iparnya gak tahu, ujarku, menutup laptop milik Sony lalu menatap pria itu. Mantan ipar, Mas Sandi sudah menceraikan dia. Serius? Kapan? Aku tidak percaya Mas Sandi akan setega itu. Bukannya menemani istrinya, dia malah meninggalkan Mawar dalam keadaan yang menyedihkan. Tadi pagi, kata Mama, Mas Sandi langsung menjatuhkan talak 3 di depan Mama. Wow, luar biasa sekali Mas Sandi dalam mengambil keputusan. Tanpa pikir panjang, langsung talak. Benar kata Sony, Mas Sandi itu laki-laki pengumbar talak. Mulutnya tidak bisa dikontrol dan semaunya sendiri. Kembali ke topik utama, Mbak.
Ini soal kita dan nama baik. Apa Mbak akan menyuruh adiknya Mbak Mawar jujur di depan semua orang seperti yang kemarin Mbak bilang? Iya, itu wajib. Untuk sekarang, mungkin itu saja dulu tentang laporannya. Biar aku yang urus. Entah hukuman apa yang akan Mawar terima. Sesudah penganiayaan, kini ditambah lagi dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dia lakukan padaku. Akankah Mawar bisa bebas dengan cepat? Rasanya tidak akan mungkin. Sebaliknya, Mawar bisa saja mendekam di dalam jeruji besi dengan waktu yang cukup lama atau bahkan seumur hidup. Num, tadi Sony kesini, tanya bapak. Langit sudah menghitam dan ini waktunya kedua orang tuaku pulang ke rumah, berkumpul bersama kami. Iya pak, mampir sebentar, kemudian pergi lagi karena katanya dia sudah mendapat pekerjaan. Oh ya, bagus dong kalau gitu. Bapak menyeruput teh manis yang masih mengepul. Kemudian ibu datang bergabung bersama kami setelah tadi pergi ke warung membeli kue dan makanan lainnya. Untuk Sanum, gadis kecilku demam lagi, meskipun panasnya tidak setinggi tadi. Tapi aku tetap khawatir. Kami sampai melewatkan pengajian di rumah Mas Sandi karena Sanum yang sedang tidak sehat. Apanya yang bagus pak? Tanya ibu seraya menghenyakkan bokong pada sofa. Itu, Sony sudah punya kerjaan baru katanya. Ya bagus dong, jadi dia sudah punya penghasilan buat anak dan istrinya. Ih bapak, seenaknya saja bilang anak istri. Pokoknya ibu tidak pernah menganggap Sony menantu ibu. Bagi ibu, Ranu masih janda, belum menikah lagi. Loh, jangan begitu bu, dosa. Mereka sudah nikah, bapak sendiri yang nikahkan. Justru seharusnya Sanum dan Ranum ikut dengan Sony kemanapun dia pergi, bukan terpisah seperti sekarang ini. Tidak bisa, serka ibu dengan lantang. Aku sampai mengembuskan nafas kasar dengan perdebatan mereka. Ibu dan bapak selalu beda pendapat masalah Sony, dan aku tidak bisa menengahi keduanya. Aku memilih melipat pakaian yang baru saja diangkat, sambil menikmati pertunjukan di depan mata. Untungnya, Sanum sedang berada di kamar, bermain dengan boneka yang waktu itu diberikan Sony. Jika ada di sini, tercemarlah pikiran anakku itu. Pak, dengarkan ibu ya. Si Sony itu masih labil. Dia belum dewasa, belum mapan seperti Sandi. Coba, Bapak lihat sendiri. Jangankan tempat tinggal, pekerjaan saja dia tidak punya. Tutur ibu lagi semakin menyudutkan Sony. Percuma mapan, percuma dewasa, tapi ternyata suka mendua. Ya, macam si Sandi itu. Emangnya ibu mau Ranum kembali sama Sandi? Ya, jangan sama Sandi juga, Pak. Emangnya di muka bumi ini laki-laki cuma ada dia. Tuh, si Devano juga sudah mapan dan tampan. Kenapa kamu tidak sama dia saja, Num? Vano sudah punya istri, Bu. Tadi siang dia datang ke sini bersama istrinya. Ibu terlihat kaget mendengar pengacara itu sudah memiliki istri. Dan aku pun menceritakan fakta sebenarnya kepada kedua orang tuaku. Ibu menyayangkan Devano yang ternyata sudah berkeluarga. Harapan ibu, suamiku selanjutnya adalah Devano, seorang pengacara yang pasti memiliki masa depan cemerlang. Namun, sayang sekali, ibu tidak beruntung. Nyatanya, Sonilah yang saat ini menjadi menantu ibu dan bapak. Si anak muda yang katanya tidak memiliki masa depan. Tapi, jika dilihat dari gerak-geriknya, si Devano itu seperti yang suka pada Ranum, ya Pak. Beberapa kali bertemu, saat kamu proses perceraian dengan Sandi, dia kayak beda aja, liatin kamunya. Tutur ibu lagi seraya melipat kedua kaki di sofa. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh pada ibu. Itu hanya perasaan ibu saja. Ah, masa Num? Kami semua berhenti berbicara saat pintu diketuk dari luar. Aku bangkit, lalu berjalan ke ruang tamu untuk membuka pintu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa, Son? Tanyaku saat tahu siapa yang datang. Ini, Mbak,
Aku mau antar ini buat bapak dan ibu. Sony memberikan kantong plastik berisikan 4 kotak catering yang dia bawa. Jika harus kutebak, ini pasti suguhan pengajian cahaya. Masuk, Son. Ibu dan bapak ada di ruang tengah, ucapku kemudian. Sony pun masuk, mengikuti langkahku, menghampiri ibu dan bapak. Wajah ibu langsung berubah masam saat tahu siapa yang datang. Sedangkan bapak, ia terlihat santai dan menerima uluran tangan dari Sony. Tidak lama Sony berada di rumah ini. Dia langsung pulang karena katanya masih ada yang harus diurus di sana. Tapi menurutku bukan itu alasannya. Sony pasti tidak betah lama-lama di sini karena sikap ibu yang tidak menganggap dia ada. Sakit sih kalau aku jadi dia. Aku lebih baik mundur dan pergi mencari kebahagiaan sendiri daripada bertahan dengan hubungan yang tidak direstui. Tapi Sony bukanlah aku yang pikirannya ingin bebas dari rasa sakit. Dia justru kekeh pada pendiriannya yang tetap ingin mempertahankan sampai titik darah penghabisan, katanya. Salam untuk mama ya Son, ucapku saat dia hendak naik ke motornya. Sony mengambil helm, memakai pelindung kepala itu tanpa mengalihkan tatapannya dariku. Aku membuang pandangan ke arah lain, pura-pura tidak tahu jika tengah diperhatikan. Salamnya sama mama doang, Mbak, ujar Sony membuatku kembali melihatnya. Lalu sama siapa lagi? Kakakmu? Ih, gak maulah aku, kataku mengerucutkan bibir. Enak saja, sama Mas Sandi. Salam sama akulah. Kan aku. Sony menggantung ucapannya saat mataku menatapnya tajam. Gak jadi takut dipelototin, ujarnya lagi. Motor Sony sudah berbunyi, tapi anak itu tak kunjung pergi. Aku sudah pegal terus berdiri dikerumuni nyamuk yang mengincar darahku. Nunggu apa lagi, tanyaku, yang malah disambut senyum manis olehnya. Ini Mbak, aku ada sedikit rezeki buat Mbak dan Sanum. Sony merogoh saku celananya. Beberapa lembar uang sudah di tangan Sony. Dia meminta aku mengambilnya, tapi aku tidak mau. Bukan soal nominal, tapi aku tahu dia pun membutuhkan uang untuk kuliahnya. Aku jadi curiga jika uang itu sisa jajan yang sengaja dia simpan untukku. Mbak, ambil. Ini nafkah pertama yang aku berikan untukmu. Memang tidak besar, tidak seperti yang Mbak dapatkan dari Mas Sandi. Tapi ini hasil keringatku Mbak, uang halal, ujar Sony lagi. Son, kamu simpan sajalah uang itu. Bukan aku tidak menghargai usahamu, bukan juga karena nominal uangnya kecil, tapi kamu pasti lebih membutuhkannya dari aku. Tenang saja, aku masih punya tabungan kok. Sony mengembuskan nafas seraya menatap uang di genggaman tangan dia yang didominasi dengan pecahan 10 dan 20 ribuan itu. Aku mohon Mbak, biarkan aku bertanggung jawab padamu dan Sanum. Malam ini mungkin segini, mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi. Terima ya Mbak, please. Aku mengangguk, mengadakan tangan agar Sony memberikan uang itu padaku. Dan seketika wajah pria itu langsung berbinar ketika lembaran kertas itu berpindah tangan. Bentar Mbak, kayaknya di kantong sebelah sini masih ada deh. Sony merogoh saku belakang celana jeansnya, lalu memberikan 2 lembar uang 5 ribuan dari sana. Sudah, tanyaku, saat dia masih sibuk merogoh saku lainnya. Bentar, masih ada. Oke, kataku, masih mengadakan tangan. Ini Mbak, lumayan buat beli permen, tutur Sony menyimpan koin 1000-an sebanyak 2 biji ke tanganku. Dia tersenyum kikuk, sedangkan aku menahan tawa yang hampir saja pecah. Bersambung.